ada tiga hal yang kemudian disederhanakan jadi tiga hal bagaimana itu mampu memperkuat usaha mikro kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, yang pertama ini sebenarnya adalah semi workshop ya. Artinya rekan-rekan tidak cuma sekedar akan mendengarkan, tetapi juga akan mengerjakan, seharusnya memahami sesuatu. Karena kita baru bergabung di pagi hari ini, maka ada waktu seminggu buat rekan-rekan untuk melihat materi secara detail nanti setelah hari ini, dan kemudian berdiskusi dengan saya di grup. Minggu depan Bang Nanda akan mengisi yang berikutnya itu tentang HPP, dan insya Allah materinya akan disiapkan lebih awal sehingga rekan-rekan punya waktu untuk kemudian membaca, mempelajari. Begitu. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana agar TDA bisa tetap memberikan manfaat kepada khalayak, kepada anggota dan kepada umum dengan apa yang dimiliki. Jadi saya percaya sebagai sebuah barisan, begitu. Semua yang diperlukan oleh kita untuk maju itu di dunia usaha itu ada. Kita tinggal mau nggak berbagi, begitu ya. Apa yang akan saya bagikan, apa yang akan saya sharingkan ya, dengan rekan pagi ini ilmu yang bukan ilmu yang sesuatu yang sulit, bukan ilmu yang sangat jarang, enggak. Ini sesuatu yang sangat umum, memegang peranan di bisnis kita, dan itu bisa dibagikan ternyata tidak melalui kelas, melalui seperti ini. Jadi inspirasi pagi ini saya berharap rekan-rekan bila rekan-rekan mendapatkan sesuatu begitu ya dari manapun, itu kemudian dicoba, dijalani begitu, kemudian setelah menemukan 1-2 insight, kemudian itu dibagikan kembali. Siapa tahu itu jadi amal jariah buat rekan-rekan ya. Apa yang saya bagikan ini tidak saya temukan sendiri, saya belajar dari banyak orang, saya hanya merangkum, meramu untuk kemudian bisa disampaikan dalam format yang online seperti ini, ditambah dengan kondisi yang COVID ya. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan sharing, saya akan tampilkan dulu di slide. Ya, ini adalah pembukaan ya. Jadi ternyata mikro kecil itu, jadi gini, kalau di pengalaman itu, kalau di pemerintahan ya, di korporasi begitu ya, mikro kecil itu umum digunakan untuk mereka yang menurut skalanya memang omset masih kecil. Tapi pada faktanya di lapangan mikro kecil itu juga startup gitu. Hanya mereka kemudian saat startup itu, kalau anak muda itu tidak mau disebut mikro gitu, mereka mau sebagai startup gitu ya. Lebih menyebut dirinya sebagai startup gitu, bukan mikro. Padahal keduanya itu sama, dari skala penjualannya, salesnya itu ya mikro kecil gitu. Nah, ini disiapkan, pada akhirnya saya menyiapkan khusus keuangan untuk ini. Nah, ini adalah siklus penguatan dari usaha mikro kecil. Ya. Jadi kalau kemudian di summary dicoba dirumuskan gitu ya. Ini pertama kali saya dengar dari Pak Gunawan. Gunawan Sila itu, beliau adalah wali amanah dari, hari ini masih wali amanah atau enggak ya, dari TDA ya. Sehingga beliau sudah ganti posisi. Gitu. Ada tiga hal yang kemudian disederhanakan jadi tiga hal bagaimana itu mampu memperkuat usaha mikro kecil. Gitu. Ini saling berhubungan ya. Terus nanti satu siklus selesai, nanti akan muncul lagi pada posisi yang sama. Gitu. Yang pertama adalah urusan dapur, dalam tanda kutip ya, dapur. Dapur itu ketika mendampingi UMK maksud saya gitu,
Yang pertama kali dilihat itu adalah dapur. Dapur itu adalah tentang pemasok. Jadi berapa banyak pemasok yang dia punya, berapa harganya gitu. Biasanya kalau cuma hanya punya satu pemasok yang sudah kenal gitu ya. Nah ini kemudian diminta untuk melihat lagi pemasoknya ada berapa yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kapasitas produksi. Biasanya kawan-kawan itu mulai dengan kondisi menyiapkan satu peralatan untuk menghasilkan. Ini saya menggunakan pendekatan yang umum yaitu ini ya di kuliner, walaupun nanti juga bisa diaplikasikan buat yang lain. Nah, ketika bicara soal kapasitas produksi, mereka kemudian mencoba untuk berjualan, dan ketika berjualan datang order gitu kan, kadang-kadang kesulitan untuk memenuhi order tadi, entah karena SDM-nya segala macamnya. Nah, jadi ini hal kedua yang biasanya dibenahi ketika di pendampingan. Yang ketiga adalah HPP dan biaya. Nanti kita lihat bahwa ternyata kawan-kawan itu untuk mikro kecil itu 40% biaya itu ternyata tidak diidentifikasi. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Gitu. Jadi menghitung HPP dan biaya. HPP insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bang Nanda. Gitu. Ini penting karena kita seringkali kalau bahasa saya itu menggunakan kirologi. Jadi pada kelas-kelas awal itu saya minta mereka untuk mengerjakan HPP begitu dan biaya, begitu kemudian mereka sadar bahwa ternyata ada yang off gitu ya. Maksudnya ternyata besar sekali segala macam gitu. Nah, ini sehingga mereka ngatakan, Pak, saya ini kerja bakti gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu di awal bagian dari proses yang harus dilalui. Karena itu butuh belajar gitu. Yang kedua adalah storage. Storage ini maksudnya ini ketika kita meningkatkan kapasitas produksi bagaimana gitu. Ya, saya belajar diam-diam mempelajari ini satu bisnis dari panitia gitu ya. Bagaimana kemudian mendistribusikan bisnisnya dengan melakukan kolaborasi gitu. Itu mengurangi penyimpanan segala macam. Tidak dari dengan omset yang bertambah, skala bisnisnya bertambah, produksi enggak, tapi penyimpanan tidak terlalu luas, tidak terlalu berkembang banyak. Yang ketiga adalah karyawan, terakhir adalah karyawan. Bagaimana kita nambah, berapa menghitungnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ini adalah masalah pertama yang harus diselesaikan. Jadi kalau rekan-rekan ingin memperkuat, saya menyarankan yang pertama adalah coba dicek dapurnya dulu. Berikutnya adalah setelah dapur itu siap, setelah HPP ketahuan, setelah kapasitas produksi ketahuan, gitu, setelah SDM-nya siap, storage-nya sudah siap, untuk menjaga stoknya siap, baru kemudian kita bicara dengan nomor 2, itu segmen. Kita mengidentifikasi segmen kita siapa sih segmen kita gitu. Kemudian di mana aja mereka berada, pada klaster yang mana, atau bagaimana mengelompokkan. Dan yang kedua adalah jumlah kebutuhan yang bisa kita penuhi dari produk kita. Gitu. Setelah segmennya diidentifikasi, kebutuhannya dihitung, gitu, disesuaikan lagi dengan dapur kita, baru terakhir adalah sales. Sales ini bagaimana menjual, antara offline, online, atau gabungan kedua di antaranya. Nah, ketika dapur sudah siap, segmen sudah diketahui, kemudian proses salesnya diperkuat, muncullah sales. Ada penjualan begitu, meningkat. Nah, ketika terjadi sales, ketika terjadi peningkatan sales, kembali lagi dapur akan berubah lagi. Kalau tadinya mengatasi cuma 1 kali produksi, sekarang bisa 2 kali produksi, dapurnya sama. Jadi dapurnya diperkuat, muncul peluang baru, bisnis baru, misalkan sampingan yang tadinya cuma jualan nasi goreng, tiba-tiba ketemu ada jualan kalau sushi kejauhan Bang Nanda ya, spaghetti gitu ya. Spaghetti ternyata juga punya segmen lagi, sama lagi muter gitu. Jadi proses ini sebenarnya berlangsung terus. Nah, ini dibuat 3 gini supaya mudah rekan-rekan. Nah, hari ini kita akan bicara lebih banyak di masalah dapur, di bagian biaya dan HPP ya. Nah, dasarnya adalah catatan. Gitu. Dari banyak yang bereaksi, berinteraksi, gitu ya. Ketika mereka mencatat sendiri, tidak meminta orang lain mencatat, itu ada 2 hal yang segera mereka lihat. Yang pertama adalah mereka jadi tahu profil transaksi mereka. Wah, ternyata
kebanyakan beli barang. Wah, ternyata kalau ini saya kalau hari Kamis Jumat ini kayaknya yang ini tinggi. Ya, seperti itu. Itu yang mereka temukan profil. Yang kedua adalah ketika mereka mencatat gitu ya. Mereka pertama relaktan gitu. Kemudian mereka mulai bisa memilah-milah transaksi. Ini transaksi ini bahan atau operasional. Transaksi ini kebutuhan usaha atau kebutuhan keluarga. Gitu. Ini untuk beli alat atau untuk bahasanya consumable gitu ya, nambah aset atau. Nah ini perkembangan itu yang kemudian perlahan-lahan membuat mereka jadi paham sebenarnya bagaimana struktur biaya mereka. Nah struktur biaya ini nanti membantu sekali ketika ingin melakukan penambahan kapasitas misalkan, penambahan orang begitu ya. Nah ini dua hal ini yang banyak sekali ditemukan bagi mereka pertama kali mencatat. Nah bagi rekan-rekan yang sudah mencatat menggunakan menggunakan aplikasi lebih mudah karena sudah lebih bisa langsung dilihat hasilnya begitu. Tapi bagi yang baru yang belum, yang masih menggunakan bahasanya adalah kirologi begitu, kiro-kiro gitu ya, dicatat apa adanya begitu, tidak teratur, maka tadi catatan itu membuat mereka oh ini ternyata bisnis saya. Dan informasi itu tidak didapat dari orang lain, itu ditemukan sendiri ketika mereka menjalankan. Jadi ketika diminta mencatat dengan mencatat sendiri itu ternyata berbeda. Jadi meskipun redundant nampaknya mengulang-ulang, tapi saya berharap rekan-rekan di awal itu menelusuri catatannya. Kalaupun sudah disajikan, tapi ditelusuri satu persatu. Kalau kemudian nanti sudah ada bisa dikelompokkan begitu, lebih mudah. Tapi kalau belum bisa, rekan-rekan bisa mulai mengelompokkan sendiri. Untuk mikro, kira-kira sampai dengan 1 miliar atau 700 juta per tahun gitu ya. Ini adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan.